Oke, salam buat saudara semua, salam inspirasi buat kawan-kawan Halmahera Pop di seluruh penjuru Nusantara. Oke, Miras Muhammad Akbar. Oke. Ini sering baku dapat terus banyak hal yang tong bercerita, mulai dari apa politik, Ternate, apa lagi ya? Sepak bola terutama. Ya malam ini Diton tampil beda ya. Iya, Hari ini iya. tampil beda dengan jersey kebanggaan masing-masing. Tara, ini kebetulan kah di setting nih? Ini kebetulan. Kebetulan karena Dani Alves balik ke Barcelona. Barca, ya. Oke, baik. Miras Muhammad Akbar ini saya kenal pertama kali itu saat bikin Perang Bintang, Miras. Benar. Dulu waktu SMP itu, kalau saya tidak salah, nama Miras Cuma satu. cuma satu. Tunggu sekelas 3 Miras kelas 1 kalau Iya, tidak salah. betul. Itu. Miras cuma satu. Saya bilang Miras ini minuman keras apa? Padahal Miras yang saya kenal ini ternyata orang yang terlalu jauh dari saya sih sebenarnya. Dekat Betul. sekali. Pendek. Nah, Miras, karena malam ini Miras diundang ke Halmahera TV, Miras juga pakai baju bola. Mungkin tong akan bercerita seputaran sepak bola Maluku Utara. Oke. Terus kenapa terundang ketua Askot kah begitu? Iyo, harusnya kau undang saya. Kenapa undang Miras? Ada satu yang menarik adalah Miras saat ini bikin komunitas, Iya, gitu. betul. Komunitas sepak bola. Apa dia nama? Fala Football. Oke, Fala Football. Kenapa harus ada komunitas sepak bola? Yang lain bikin komunitas larinya ke fotografi, ke budaya. Kenapa? Kok sepak bola ada komunitas? Bukannya sepak bola ada industri? Begitu. Jadi apa ide awalnya itu di Maluku Utara ini, menurut pengamatan saya itu banyak sekali yang belum teredukasi mengenai sepak bola gitu. Jadi Fala Football ini saya dan ada beberapa teman bentuk untuk salah satunya itu dia gerak di edukasi sepak bola itu kan banyak sekali. Ya. Masalahnya di Maluku Utara ini kekurangan sekali edukasi tentang sepak bola. Mau pembinaan, mau industrinya, mau atletnya sendiri, pemain. Orang tahu sendiri begitu bahwa sangat-sangat, saya mau bilang tertinggal, tapi sangat-sangat cara mendapat informasi penuh tentang sepak bola gitu. Jadi Fala Football ini ide besarnya itu untuk mengedukasi. Fala. Berarti ini bahasa lokal ya, bahasa daerah. Lokal, iya. Fala itu Jadi apa? Fala itu rumah dalam bahasa Ternate. Oke. Tapi tong kasih tambah dengan football di belakangnya itu. Kolaborasi bahasa daerah, Ya, bahasa Inggris. sekaligus orang termau juga dianggap terlalu tertinggal begitu. Jadi ada rumah sepak bola ini yang saya dengan beberapa teman bikin, terus mau dia itu maju dan berkembang terus gitu. Agar tompe sepak bola ke depan nanti paripurna. Paripurna dalam segala hal. Sepak bola ke depan paripurna. Ya. Ya, kalau tong menyebut sepak bola di Maluku Utara, yang terlintas di tong benak semua orang di seumuran orang adalah Persiter. Benar. Kan begitu? Ya, tong hidup dalam euforia. Tong hidup dalam euforia Persiter, naik pagar lah, tidak bayar karcis lah, itu bola sekolah lah. Itu bagaimana euforia Persiter itu pas orang di masa-masa SMP, SMA lah. Ya, betul. Banyak tong bolos sekolah itu. Bolos. Nah, belakangan Persiter itu terakhir kapan? Persiter terakhir itu 2007-2008 musim kompetisi terakhirnya. Oke. Dan sekarang Persiter lagi Di Liga 3 sekarang, Liga Amatir. Itu Liga Amatir. Iya, di kasta sepak bola Indonesia itu dia masuk di level amatir. Oh, oke. Jadi
kondisi Persiter saat ini itu belakangan pemerintah Kota Ternate lagi punya niat baik bagaimana, karena salah satu janji dari pemerintah kota di janji politiknya adalah bagaimana mengembalikan Persiter. Merebranding. Ya, apa ada istilah? Merebranding kan. Merebranding kembali Persiter ke di medsos kan kelihatan kan. Oh iya ada sebaran-sebaran itu. Oh iya, itu ada banyak hal sih yang tong kasih bisa perbincangkan soal itu, terlepas dari niat baik dari pihak pemerintah kota untuk mengembalikan arah Persiter. Nah, apa sih problem Persiter saat itu yang nguni cermati? Ya. Mungkin nguni orang masih seumuran lah, ya. Tapi kan pasti nguni punya riset kecil soal itu. Ya. Melihat perkembangan sepak bola hari ini secara global, nasional, kondisi Persiter hari ini. Maksudnya apa yang menjadi problem Persiter sehingga Persiter bisa kembali lagi di kasta yang seharusnya Persiter ada. Kan tahu pemain Persiter jauh hebat-hebat ini. Hebat ya. Kalau menurut saya dan juga beberapa riset kecil, Persiter ini kan di 2007-2008 waktu PSSI mau rubah konsep liga menjadi satu wilayah saja, kan ada peraturan tambahan yang diikutkan gitu. Yeah. Jadi mereka harus melengkapi ada sekarang tuh namanya CLR, Certified Club Licensing. Jadi Club Licensing. untuk klub-klub profesional ada tahapan-tahapannya, ada ini peraturannya yang dikeluarkan oleh FIFA, diadopsi oleh AFC dan kemudian diturunkan ke PSSI. Ya. Jadi waktu itu Persiter di 2007-2008 itu waktu penggabungan satu wilayah dianggap tak memenuhi syarat karena ada beberapa elemen yang tidak dilengkapi Persiter kan waktu itu. Kalau tong baca-baca berita kan keuangan tidak lolos, infrastruktur salah satunya stadion tidak memenuhi syarat dan manajemen keempat syarat utama itu harus memang dilengkapi gitu. Itulah yang membuat dan waktu itu ada aturan, kalau saya tidak salah ingat baca-baca koran waktu itu adalah salah satunya tidak boleh oleh pemerintah daerah. Ya, waktu itu kan Permendagrinya keluar dibiayai oleh pemerintah daerah secara full. Permendagri keluar itu kan dilarang pemerintah daerah untuk membiayai olahraga profesional. Ya. Jadi waktu itu juga sempat goyah Persiter kan karena peraturan itu mulai disosialisasikan gitu oleh Kemendagri waktu itu. Nampaknya waktu itu tersiap begitu Persiter untuk menghadapi ini begitu. Bagaimana cara dorang dapat uang, bagaimana dapat sponsor dan lain sebagainya, itu kayak waktu itu kepikiran gitu. Oke. Tapi kan beda ceritanya kalau 15 tahun kalau tong hitung-hitung tuh. Ya, 15 tahun. Masa kalau menurut saya masa bisa belajar begitu. Dari kan informasi semakin cepat gitu. Klub-klub Indonesia maupun di luar bisa tuh jadikan contoh. Jadi dari Miras penjelasan tadi saya melihat bahwa ketertarikan Miras khusus melihat sepak bola itu cukup cukup detail lah begitu. Maksudnya sejak kapan nih tertarik? Jadi saya nih itu tadi yang Kak Ijal bilang waktu tong SMP SMA itu kan euforia Persiter tinggi sekali. Ada tong bolos sekolah, saya itu bahkan sampai ada kebetulan saya pertama jadi pemain Persiter, makanya hidup dan orang. Siapa? Jurijal Abdul Kamal. Gaces. Teman saya. Seangkatan. Teman seangkatannya Kak Ijal. Kebetulan tong satu kampung Batamang, jadi tiap hari saya ada yang dorang gitu. Jadi sepak bola tuh kayak sudahlah Ternate tahu Iyo. Dan rata-rata pokoknya orang Ternate, orang Maluku Utara gila sekali. Gila sepak bola. Paling gila. Itu menjadi dasar kapan memulai, maksudnya kan kemarin tuh sempat bikin perang bintang. Maksudnya kapan memulai masuk dan terjun di urusan event sepak bola begitu? Ya jadi 2017 itu
2017 kalau tersalah, saya dan Tamang bercerita lah. Nostalgia orang dengan Persiter dulu orang begini, orang lompat pagar, orang terbayar karcis nonton bola gitu. Tapi euforianya kan mati seketika itu gitu dan lama sekali. Nah, timbullah ide saya dan Tamang itu mau bikin perang bintang gitu untuk mengembalikan euforia itu sekaligus jadi pintu Dorongan masuk untuk jadi bagaimana pendobrak untuk pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kota waktu itu yang mengelola Persiter kan sampai sekarang kan masih pemerintah kota begitu. Itu jadi dorongan begitu bahwa semuanya sekarang kan dibatasi nih, pemerintah sudah bisa pakai lagi APBD untuk membiayai olahraga profesional termasuk tim Persiter Ternate gitu. Jadi orang sengaja bikin perang bintang agar ini jadi dorongan gitu bahwa oh ternyata anak-anak daerah ini boleh kelola sepak bola begitu. Oh ternyata dorang juga boleh begitu. Dan respon waktu itu bagaimana? Setelah maksudnya perang bintang menjadi sarana bagaimana mengkonsolidasikan kembali semangat kesepak bolaan dari 25.000 orang waktu itu hadir di Stadion Gelora Keraha. Nah respon pemerintah waktu itu gimana? Ya responnya tetap biasa-biasa saja begitu karena waktu itu almarhum Haji Bur, semoga beliau ditempatkan di tempat yang baik. Waktu itu kita ketemu Pak Haji, saya bilang Pak Haji, Persiter memang tidak bisa lagi begitu dikelola oleh Pemda begitu. Iya. Tolong bikin apa begitu yang mengundang investor atau pengusaha-pengusaha minimal lokal dulu kan karena kita di Liga 3. Oke. Saya waktu itu pikirnya kan karena masih Liga 3 otomatis investor besar tidak mungkin tertarik begitu. Jadi bikin saja sayembara atau apa begitu kan untuk mengundang pengusaha-pengusaha atau investor lokal begitu untuk menangani Persiter ini gitu. Jadi orang sertai dengan konsep begitu. Pak, ini konsepnya undang saja pengusaha-pengusaha itu, ini loh, ini Persiter ini dia fans berapa banyak itu kan nanti Tom presentasikan insight-nya lah gitu. Kalau di media sosial tuh nanti jadi daya tarik investor gitu. Terus memang waktu itu saya tertahu banyak tentang Pak Haji Bur almarhum, tapi mungkin beliau juga sibuk dan sebagainya, makanya sudah punya waktu lagi gitu untuk sudah terupdate lagi di HP ini. Tapi pernah bertemu dengan pernah sekali dua kali pernah dengan pengurus senior yang lain. Pernah juga sampai dan deadlock sampai sekarang. Deadlock juga. Jadi berarti itu yang salah satu juga bikin Fala Football ini harus ada gitu. Oke. Karena pikiran saya pakainya lama. Para pelaku sepak bola di Maluku Utara ini. Maksudnya orang kan penikmat nih. Iya. Iyalah, penikmat lah begitu. Penikmat sepak bola. Jadi ketolong lihat. Misalnya di beberapa daerah misalnya sekarang itu mulai ada DP istilah tuh. Tadi Ngoni bilang rebranding. Taruhlah modernisasi sepak bola lah. Ya jadi setara lagi Lamongan itu salah satu klub yang kemudian dulu Pemda tapi mungkin sampai sekarang tapi tolong lihat dia stabil begitu. Mungkin sudah dikasih ke pihak ketiga dan sebagainya kan aturannya aturannya kan pasti jelas begitu, legalnya harus berbentuk PT. Muncul belakangan itu sudah ada Ahapati, terus Cirebon, terus banyak sekali itu. Rans, ada beberapa pemain Ternate. Sepupunya Rizval Lastori juga di sana. Sepupu saya juga ada di kampung di sana. Sadam kan bermain di klub milik Raffi Ahmad. Itu artinya ada diversifikasi dunia sepak bola yang cukup luar biasa. Nah, makanya itu Jadi kan, kalau di Kotong baca begini, Miras, yang ada harapan rakyat Ternate khususnya Maluku Utara umumnya tentang Persiter, ketika saya lihat itu euforia tinggi sekali, saya kan memantau media sosial, media begitu toh. Iya. Jadi waktu dulu saya lihat pas kampanye salah satu calon wali kota Pak Tauhid itu
itu kampanye soal Persiter itu tinggi sekali begitu. Maksudnya orang kolom komentar dan segala macam bertuk respon, dan respon dari masyarakat itu tinggi sekali, dan bahkan saya menemukan respon itu dari luar daerah. Iya, betul. Itu artinya kecintaan terhadap Persiter tinggi sekali. Iya. Nah, terakhir saya lihat tuh ternyata orang dibalik, maksudnya dibalik bagaimana coba menawarkan konsep Persiter itu ke pemerintah kota, ternyata miras juga selain ke Haji Bur begitu. Iya. Bagaimana tawarannya ke pemerintah Iya, kota soal kebetulan kemarin saya dan teman-teman bikin konsep tentang pengembangan sepak bola begitu. Pengembangan Persiter sepak bola, andalan ya Persiter begitu. Jadi ingin kami ini berpikir ingin berbuat sesuatu untuk sepak bola begitu. ya. Terutama Persiter begitu, karena terlalu lama kan. Oke. Terus potensi-potensi yang ada di Ternate juga lari keluar semua kan, sayang sekali begitu. Jadi coba-coba bikin konsep, kebetulan saya beberapa teman juga gabung bikin konsep dan serahkan oh, ini Tompe konsep gitu. Kalau mau pakai alhamdulillah, kalau terada juga Belakangan apa-apa begitu. belakangan mungkin so pakai kapal atau belakangan tong lihat Persiter so mau dikasih ke pihak ketiga. Ya. Dalam ancangan bagaimana kasih ke pihak ketiga, Ya. dari segi manajemen, dari segi infrastruktur, Ya. direncanakan oleh pemerintah Kota Ternate mungkin dimulai tahun depan, dikasih ke pihak ketiga agar ini terkelola dengan baik. Orang berharap itu bisa terjadi kan begitu, karena ada harapan besar warga Maluku Utara khususnya tentang sepak bola adalah sudah melekat di Persiter. Iya, betul. Walaupun kita punya beberapa klub lagi, sepak bola yang tak bisa tuh pandang enteng lah, Iya, betul. bahwa dong bagus begitu. Tapi Persiter itu ya luar biasa lah. Tuh ntar bisa ungkapkan yang kata-kata kalau tuh cerita Persiter ulang nih, karena naik pagar yang segala macam. Nah, Jadi kan saya jaga kasih contoh begitu. Persiter nih kalau konsep apa sih yang Uni tawarkan ke sana? Tong kasih bocoran sedikit. jadi konsep pengelolaan klub sepak bola profesional begitu. Jadi itu disadur atau diambil atau didiskusikan dengan teman-teman gitu. Ada yang kasih ide, ada yang kasih saran begitu. Oke. Jadi saya juga banyak baca dan riset mengenai pengelolaan klub sepak bola profesional itu. Kan sekarang Bali United itu kan so TBK, perseroan terbuka tuh kan. Iya. Jadi dia data-data keuangannya tuh boleh update Update, boleh lihat Ya, begitu. ya. Rupanya waktu saya buka Bali United itu prospektus namanya. Banyak sekali lini bisnisnya begitu, bukan cuman hanya sepak bola begitu. Makanya dari situlah terinspirasi orang ada beberapa bikin konsep ini, dan beberapa lini bisnis juga taruh di dalam situ gitu untuk menghidupi Persiter. Oke. Jadi kan kalau di Bali itu macam-macam dia diversifikasi bisnis. Ya. Ada taman bermain di Ya. stadion itu. Jadi itu yang nanti menghidupi Bali United. Itu yang nanti menghidupi Bali United. Makanya Apa saja taman bermain tuh baru tahu lagi. jadi kan Bali United itu di stadionnya dikerjasamakan dengan Pemkap Gianyar selama berapa puluh tahun begitu kan. Jadi pengelolanya di Bali United sekarang. Nah, itu Bali tinggal bayar kontrak ke Pemkap begitu. Jadilah PAD-nya kan. Iya. Itu. Terus di dalam stadion itu ada dikembangkan lah bisnis-bisnis baru gitu. Misalnya di Bali itu ada playland, taman bermain anak. Jadi orang-orang datang nonton bawa keluarga juga sekarang secara pusing gitu. Oke. Tinggal taruh dompet anak-anak di playland dong nonton bola. Ada kafe di situ, ada Nongki lah ya, bisa nongki di situ. dan keren sekali gitu kalau tong lihat di media sosial Bali itu orang nongki cantik gitu tapi bisa nonton bola karena sudah di setting sedemikian rupa gitu. Terus ada usahanya juga, ada Megastore, merchandise store-nya itu dibuat di stadion besar begitu. Tapi ada di digital juga, mereka gerak marketplace gitu. Ya marketplace juga ada. Terus ada usaha digital lain seperti TV dan radio kan. Oke. Itu mereka kelola sendiri. Terus ada juga agency sponsorship. Jadi ada beberapa klub Indonesia
yang menggunakan perusahaan Bali untuk mencari sponsor begitu. Oke. Contohnya PSIS Semarang, pokoknya yang food di belakang itu itu pakai agensinya Bali. agensi Bali untuk begitu. Itu apakah itu diambil langsung dan kemudian dikonsepkan di Pesisir Ternate, coba ditawarkan ataukah ada modifikasi konsepnya? Jadi kalau Coba konsep kasih detail sedikit, kita penasaran. jadi kalau konsep pengembangan Persiter memang tak bisa plek-plek full untuk contoh Bali begitu, karena kan beda daerah, beda Kultur juga beda. beda kultur. Jadi yang tong fokuskan itu di pengembangan akademinya. Kenapa? Karena tong pikir Persiter ini bisa meraup untung dari situ hanya karena Maluku Utara ini gudang pemain gitu. Jadi tong pikir kalau Persiter bisa bikin standar akademi yang bagus, maka orang secara perlu kirim orang anak keluar di Jawa begitu. Oke, kan di sini misalnya bukan Persiter tapi di bawah kita punya klub-klub akademi yang bagus. SSB. SSB. Sini belum ada Bukan akademi. belum ada akademi tapi SSB misalnya Cordoba. Ada beberapa lagi lah, kan begitu. Bintang Utara kah apalah. Iya, Bintang Utara. Ada lah di sini, ada beberapa dan itu yang kemudian melahirkan beberapa pemain yang sudah berkancah nasional. Betul. Nah, apakah akademi itu berada di bawah Persiter ataukah bagaimana? Iya, jadi akademinya tetap milik Persiter begitu. Oke. Jadi tanpa mengganggu SSB ya, kalau yang saya pikir dan masuk di konsep yang kemarin diserahkan itu tanpa mengganggu SSB. Jadi Berarti dia sama dengan Cibinong Putra, iya, taruhlah seperti itu. Jadi akademinya Persiter ini kan pasti diklasifikasikan kan ada usia berapa begitu. Karena konsep akademi harus full sekaligus dengan sekolah formalnya harus ada kan. Makanya nanti kita klasifikasikan umurnya begitu. Terus dia bukan hanya di Ternate begitu. Kami pikir Persiter harus ekspansi ke seluruh Maluku Utara. Jadi akademinya ada beberapa begitu di Maluku Utara begitu, agar semua potensi anak-anak Maluku Utara ini diserapnya oleh Persiter begitu. Oke. Jadi itu juga yang salah satu untuk mendatangkan cuan gitu. Ya. Untuk menghidupi Persiter kan? Ya, untuk kembali menghidupi Persiter begitu. Itu yang konsep itu yang sekarang digaungkan oleh klub-klub Eropa. Di Bali ada SSB Arsenal, itu kan beli lisensi kan. Orang di sini ke sana beli lisensi di Arsenal untuk bawa itu. Secara branding kan sebenarnya Persiter tara-tara lalu jelek-jelek amat di mata nasional kan. Betul. Seharusnya. Betul. Karena kita punya nama secara personal branding, misalnya Rahmat Rifai, Julhan Jamrul, sekarang Fandi Motar, terus sekarang yang paling terbaru yang punya saya lihat sangat profesional, ini mungkin dia punya manajemen yang bagus atau secara pribadi dia mampu mengelola. Profilnya cukup bagus itu Aldi Idrus. Betul. Aldi Idrus itu dapat lihat memang idola sekali begitu. Selain dia bermain, dia di lapangan dia bagus, dia PET itu di publik juga bagus. Dia mampu branding itu. Apakah ini menjadi alasan konsep Persiter dan kemudian Fala Football itu ada? Iya, betul. Jadi kalau tong lihat pemain Maluku Utara sekarang yang paling efektif menggunakan citra dirinya itu adalah Ardi Citra Idrus. diri. Ya. Jadi memang Apakah itu kelemahan di orang di sini juga? ya betul. Karena pemain Maluku Utara cukup banyak di luar. Ya betul. Tapi yang hanya sedikit yang punya kontrak dengan bisnis-bisnis ini yang lain begitu. Misalnya kan Ardi Idrus di kontrak spek, terus di endorse beberapa brand begitu kan. Sementara yang lain kan followersnya banyak tapi tidak mampu mengelola citra diri. Itu yang perlu diedukasi menurut saya begitu. Edukasi yang dimaksud itu? Edukasi yang dimaksud itu salah satunya itu. Itu pemain itu harus mengerti bahwa dia itu bukan hanya sekedar atlet. Pemain bola itu bukan hanya sekedar atlet. Berarti gitu. Miras sebelum keluar misalnya kan sepupu pemain bola tuh. Ya. Bagaimana cara Miras memberi masukan ke Rizval yang salah satu menjadi andalan. Dia kan di andalan sekali di Rans begitu. Apakah pernah sudah diskusi dengan dia? Pernah bilang, pernah bercerita begitu bahwa
Bahkan ada satu waktu tuh saya tegur begitu, dia ada update status Ada apa. status. Saya bilang, jangan update status yang begini begitu. Iya, Maksudnya iya, kan ada betul. followers ratusan ribu. Iya, betul. Bahkan mau mendekati Karena dia juta. public Iya, figure. public figure begitu. Selain sepak bola, karena ini orang di era disrupt media sosial dan segala Ya, macam, betul. Itu yang dia harus menjaga itu. jadi Sekarang saya lihat so agama ikan lah. ya, Dia so gagal lah. So gagal lah. Karena dekat dengan Raffi itu. Raffi atur mungkin. Boleh. Nah itu saya lihat ini Miras bawa Konsepnya. konsep nih. Ya, Tebal lumayan lah ini. lumayan. Persiter andalan nih. Ya, Persiter andalan. Persiter Bagaimana kembali membangkitkan Persiter menjadi andalan gitu. Menarik begini. Kemarin setelah pramusim Liga 3, Iya. awal pramusim Liga 3. Ini torang harus diskusikan karena torang semua mencintai Persiter. Ya, betul. Dari segi apapun. Ya. Saya sebagai penikmat Persiter, pernah loh saya Alpa Persiter nonton Persiter. Betul. Jangankan itu, saya Tompi Ajus saja pernah ibu, Tompi mama pernah Alpa Persiter, Iya. nonton Persiter. Ada istilahnya begini, biar makan ikan, Ya. yang penting nonton Nonton Persiter. Persiter. Kan begitu. Betul. Artinya bagaimana daya tarik Persiter itu luar biasa. Luar biasa. Kan begitu. Nah, kemarin tong lihat bagaimana tong harus secara legowo dan secara ini mau bilang bahwa bagaimana persiapan dan apa yang harus dilakukan di pramusim Liga 3 kemarin dalam menghadapi Liga 3. Harusnya bagaimana? Dari aspek manajemen, aspek rebrandingnya, harusnya bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau bicara pramusim kan memang Target sebenarnya pramusim itu apa sih sebenarnya? ya, pramusim itu kan ini ton di sini adopsi dong yang di luar-luar tuh di Eropa karena biasa ada tapi bukan berarti untuk menurut saya kalau pramusim itu bukan berarti mengejar target begitu. Tapi Dia berproses ini pramusim ini. Misalnya tom bentuk tim di bulan ini terus ada pramusim di bulan depan begitu. Oke. Latihan di bulan ini di bulan depan itu jadi evaluasinya begitu. Ya. Jadi bukan menuntut juara, bukan ini, tapi evaluasi bagaimana persiapan kita di bulan kemarin itu. memperkuat secara teknis dan taktis. Ya, Begitu. betul. Jadi ini bukan Maluku Utara sih kalau saya Indonesia begitu. Rata-rata. Rata-rata itu Dan energi habis di situ. Iya, energinya habis. di Kemarin situ. tuh pelatih gagal di iya, pramusim begitu. dipecat gitu. Padahal kan Padahal harusnya salah. harusnya saya kan salah. keliru ya. Keliru. Harusnya kan Cara begitu. pikirnya jangan begitu kalau jadi owner sepak bola gitu. Harusnya lebih banyak, lebih bagus buat Ya, orang lebih saling lama persiapannya lebih bagus. lebih bagus gitu. gitu. Kan terakhir kan dia jadi apa ya? Lucu, Polemik. polemik, pindah-pindah lokasi pertandingan, Persiter yang tiba-tiba menang Dikalahkan. dikalahkan kan begitu. Jadi Itu yang Sindunata bilang begini, saya kalau sepak bola saya suka baca senior di Kompas. Ya, Sindunata. Dia bilang sepak bola itu politik. betul. Jadi semua hal ada di situ. Sepak bola itu politik. Lihat politik yang asli itu di sepak bola salah satu. Iya. Dan itu sangat nyata dan terbukti di saat pramusim kemarin. Iya, betul. Miras Akbar Oke. masih di seputaran Persiter lagi. Masih Persiter walaupun tahun 2 pakai baju Milan dan Barcelona. Ada impian di benak semua orang Maluku Utara tentang Persiter. Soal bagaimana Persiter. Kalau tong lihat sekarang Rans terus Ahapati Persis. secara manajemen mereka itu unggul karena personal branding orang di belakang Ahapati dan Rans. Ahapati tong tahu siapa lah laki-laki YouTuber YouTuber nomor 1 katanya. Terus Rans Raffi Ahmad. yang kegantengannya itu so deka-deka dengan Rival Story so ambil DP aura sedikit lah tuh. Deng Sadam so ambil aura sedikit. Nah, ini tong bicara rebranding, apakah kemarin tuh saya lihat ini baru pertama kali terjadi di Persiter sendiri nih, di pramusim Liga 3. Apakah yang disebut dengan tagline Ngom Persiter itu masuk dalam rebranding atau tidak gitu? Jadi begini, konsep rebranding itu sebenarnya harusnya secara keseluruhan.
Oke. di branding klubnya begitu. Mulai dari manajemennya, mulai dari segalanya lah. Pokoknya di rebranding ulang, dibangun fondasinya begitu. Jadi menurut saya tagline-nya memang harusnya masuk dalam rebranding itu gitu. Tapi kan tidak terlalu mewakili Persiternya begitu. Misalnya kalau saya contohkan ya, Bali itu ada apa tagline atau semboyannya kan Beyond Football. Beyond football. Lebih daripada sepak bola. Lebih begitu. daripada sepak bola. Jadi tagline haruslah menunjukkan visi yang jelas begitu. oh, visi. Iya. Jadi Beyond Football. Bali itu mau lebih daripada sepak bola begitu. Jadi kan seharusnya kan, bukan seharusnya sih. Mungkin yang dimaksud dengan ngom Persiter itu kan kita Persiter. Iya, kita Persiter. Tapi itu kan bisa diperdebatkan juga menurut Ya, saya sih. Kalau saya kan kurang jago ya Mas Ternate. Bagaimana ngom Persiter nih? iya, maksudnya begini, secara kita kalau lihat, tong lihat niat baik lah. Oke. Niat baik untuk bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang milik bersama. Bagaimana cara melakukan ini sama dengan CLBK Cinta Lama Bersemi Kembali supaya tong bikin dia bagus lah toh. Iya, betul. Untuk memulai, it's okay, tidak soal. Oke. Tapi kalau untuk soal bahasa, bagi saya ngom itu kalau mengindikasikan tentang kita, Iya. itu agak kurang tepat. Ini mungkin nanti akan jadi nanti Miras tolong bilang lah ke dorang tuh, ke manajemen Persiter yang Miras kenal Milan lagi. Aduh, ini gara-gara pakai Milan nih. Miras kenal supaya disampaikan kalau misalnya yang dimaksud ngom adalah kita, itu dia keliru agak tepat. Karena kalau di bahasa Ternate itu begini. Ngana, ngori. Ngana itu kamu, ngori itu aku. Itu persamaan lawan kata, antonim. Terus ngon itu ngom. Oke. Gitu. Ngon itu ngom. Oke. Ngon itu menunjukkan kalian, ngom itu menunjukkan kami. Oke. Sedangkan ngone itu cuma kita. Artinya kalau ketika sepak bola itu dikasih kamari untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari klub itu. Bagian dari klub itu kurang tepat. Lebih baik pakai ngone. Karena ngone itu dia skala lebih besar. Kalau ngom itu dia komunitas, kelompok, torang saja. Torang saja kalau bahasa diartikan tuh torang saja. Ngoni terada begitu. Karena dia terada lawan kata. Oke. Kan begitu. Jadi secara bahasa. Ya kalau Tom mau bikin tagline, Tom berpikir agak kuat-kuat sedikit lah, toh. Minimal dia punya jangka fisik ke depan. Kalau saya sih itu sih. Tapi soal bagaimana cara memulai, wih gagak. Kamar numpe kos tuh saya suka lah. Gue hebat. Iyo, lumayan lah. Lumayan. Bagus saya lah. Memulai mencirikan kembali identitas itu. Identitas ya. Itu luar biasa. Dan itu harusnya kayak begitu memang dia jadi satu kesatuan begitu. Rebrandingnya harus jadi satu kesatuan maksud saya jangan terpisah-pisah begitu. Nah, itu dia kalau misalnya kalau dia terpisah-pisah. Nah, kalau misalnya ada investor nih taruhlah hari ini manajemen dari pihak ketiga mau masuk. Bagaimana orang harus mengemas agar kearifan itu dia tetap ada dalam bagaimana sepak bola. Kan kalau manajemen pihak ketiga kadang-kadang kalau orang bicara soal bagaimana ekonomi kadang-kadang itu diabaikan. Iya betul. Nah, bagaimana itu? Memang kadang-kadang sepak bola tuh industrinya kejam sekali begitu, tanpa lagi memikirkan ciri-ciri kedaerahannya tuh. Dong main libas yang penting finansialnya balik begitu. Tapi kan yang tong mau di dalam saya kepala itu yang Persiter ini yang tong mau jual itu bukan hanya bolanya begitu. Daerahnya, sejarahnya, tong mau jual itu terhadap. Ya kan mungkin Persiter bisa menjadi football historis kah? Ya, saya football tourism kah? Ya, makanya itu yang saya pikir yang tadi saya bilang kan
harusnya satu kesatuan gitu. Dia orang susun dalam tabel begitu, baru orang jalankan sama begitu. Biar dia ini kan misalnya tagline-nya keluar, tapi manajemennya Ke dalam. belum diperbaiki. Oke. Tagline-nya sudah bagus, jersinya bagus, mencirikan kedaerahan, tapi badan hukumnya belum ada. Oh, sampai begitu. sekarang Persiter belum ada badan hukum. Badan hukum Persiter itu berbentuk perkumpulan, setahu saya ya. Oke. Bukan Perseorangan. PT, perseroan terbatas atau yayasan. Oh, itu yang Itu yang kemudian diwajibkan PSSI Diwajibkan. kalau tong mau jadi klub profesional. Oke, begitu. oke. Jadi kalau tong mau jadi klub profesional haruslah dia berbadan hukum perseroan terbatas atau yayasan. Kebanyakan klub Indonesia menggunakan perseroan terbatas karena kan dong butuh investor dan sebagainya kan. Ini menarik begini. Kenapa kemarin karena ini Miras adalah orang Ternate yang sudah kemudian mencoba menawarkan gagasannya ke pihak pemerintah sebagai penanggung jawab dan pengelola saat ini yang di Liga 3. Apakah Mila tidak dilibatkan dalam pengurus begitu? Nggak, jadi orang ini konsepnya ini? Ini konsepnya nih. Ya. Berapa lembar nih? 13 lembar. Jadi konsep ini tolong hanya susun dan teman-teman, terus memang niatnya cuman hanya berkontribusi lah setidaknya Karena untuk, semangatnya itu. karena semangatnya pengen lihat Persiter balik lagi begitu. Oke. Jadi Tom berpikir kasihan Tom pe talenta ini. Kadang begini, kadang anak-anak ini yang punya talenta bakat alam tuh, orang biasa bilang bakat alam, terus dia latihan tiba-tiba salah latihannya atau apa begitu kan jadi hilang begitu. Banyak sekali contohnya tuh pemain di sini yang di Ternate tuh Lewi ini besar ini mahal Ya, misalnya, kan? harusnya. mahal. Ya. Padahal Tapi tiba-tiba di 17 18 tiba-tiba turun dan dapat klub sama sekali begitu. Nah, itu yang orang mau pikir begitu. Kalau Persiter ada kan ini juga salah satu cara untuk menekan angka pengangguran gitu. Bisa belakangan saya lihat misalnya Morotai City sudah mulai bikin itu. Ya, betul. Kemarin sempat diskusi dengan beberapa pengurusnya. Bahkan saya bawa stikernya dari sini juga dititipin tuh. Ya. Saya bilang kalau teman-teman mau mau pengembangan sepak bola betul-betul karena fokusnya ke pembinaan salah satunya. Nah, kita juga punya soal itu. Ya, teman-teman saya punya teman yang mengurusi itu. Ya. Jadi memang Fala Football. Ya. Jadi memang kita itu mau orang yang mengurus klub atau masuk dalam jajaran manajemen itu adalah orang-orang yang profesional begitu. Yang memang mengerti dan paham bidangnya begitu. Jadi kan kadang-kadang tuh orang di sini berpikir ini orang yang urus sepak bola itu harus orang yang tahu main bola begitu. Padahal kan begitu dia contoh di luar kan banyak sekali. Bali United tuh yang pegang bukan pemain bola maksudnya bukan tahu bermain bola begitu, tapi orang bisnis begitu, orang mengerti ini jalankan perusahaan nih bagaimana begitu. Harusnya Tom berpikir gimana? Apakah Tom berpikir betul-betul ini sepak bola, sportivitas, ataukah Tom berpikir ini industri? Harusnya kalau saya harusnya berpikir industri begitu, karena kan kalau orang masih berpikir bahwa ini pure sepak bola, finansialnya pasti akan cukup. Gitu. Maka langkah yang harus dilakukan Persiter saat ini yang sudah digaungkan di media, apa yang harus Tom mulai kamu kah? Ya rombak seluruhnya Persiter kalau menurut saya ya. Apanya dulu? Kan syaratnya itu yang tadi saya bilang klub licensing regulation itu CLR yang diturunkan PSSI itu kan satu klub profesional itu harus berbadan hukum. Dia punya ilegal yang jelas yaitu PT atau yayasan. Yang kedua infrastrukturnya harus tersedia gitu. Harus yang berstandar AFC. Kalau tidak maka bisa gelar kompetisi, bisa gelar pertandingan di tempat tersebut. Terus ada finansialnya harus ada dan jelas dan transparan. Kemudian manajemen dan organisasi. Terus ada terakhir itu youth development. Jadi klub mau jadi profesional itu dia harus punya tim berarti muda.
Berarti tidak perlu kepala daerah menjadi seorang ketua umum klub sepak bola, Jong. Sebenarnya pilihan sih. Maksudnya kan tadi ada Persela contohnya itu pemiliknya bukan ketua umumnya. Pemiliknya itu dipegang oleh Pak Bupatinya dan Sekda. Pemilik sahamnya hanya 2 itu. Itu. Terus di Persipura juga seperti itu kan. Itu jabatan atau Sebenarnya kalau orang baca di Tirto P investigasi sebenarnya dilarang kan kepala daerah menjadi komisaris direktur di sebuah perusahaan gitu. Ya karena jabatan publik dia tidak bisa pegang apa begitu. Tapi tertahu juga tapi Persela dan Persipura itu masih dengan berbalut ketum kan biasa dong bilang ketum. Padahal itu dia sudah berbentuk PT kan bukan ketum lagi. Iya. Baru orang amat lagi. Saya tak bisa move on dari Rosidan ini. Dulu fisik sama tuh. Iya. Pergaulan jadi begini. Orang ternate karena euforia sepak bola tinggi. Ya. Orang tidak pernah libur dari namanya Tarkam. Bukan saya ternate sih Indonesia sih rata-rata begitu. Beberapa teman-teman yang kuliah di Jakarta itu nyambinya selain kuliah adalah main Tarkam. Iya, jadi main Tarkam. Di Ternate itu luar biasa begitu. Bahkan pemain Tarkam sekarang sudah punya recharge yang jelas. Satu Tarkam misalnya budgetnya sekian kan. Sebenarnya itu pemain yang berskala nasional sebenarnya yang bermain di sini dan sudah bermain divisi 2, sudah bermain divisi 3, bermain divisi utama begitu. Nah, itu dia kerinduan terhadap Persiter. Bagaimana cara apakah orang harus bikin kompetisi terus? Iya, itu kalau menurut saya ya. Kan berapa tahun ini kan dijejali oleh kompetisi usia muda nih, Ascot Viking nih bagus sekali menurut saya. Tapi orang juga harus punya kompetisi di atasnya begitu. Jadi ini sebenarnya perannya Asprof begitu untuk koordinir seluruh Ascot dan Askap seluruh kabupaten kota agar punya kompetisi mirip seperti apakah karena orang banyak pemain maka muncullah Persiter A dan Persiter B? Nah, kalau yang itu saya kurang paham ya. Iya. Tapi menurut saya kebanyakan banyak sekali pemain orang nih. Dan tapi bagaimana melihat dari aspek apa ya? Aspek harusnya bagaimana lah? Kalau misalnya begini. Kalau ini Persiter 1, kenapa harus ada Persiter A dan Persiter B gitu? Maksudnya tong harus lihat sebagai seorang penikmat, pemerhati lah sepak bola gitu. Ini yang sudah mencoba-coba menyusun berbagai perencanaan, berbagai konsep pengembangan klub sepak bola Persiter lah gitu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kan dia tetap satu tuh. Kalau yang orang peingin begitu, Persiter jangan terpecah-pecah. Harusnya begitu. Tapi kan kalau saya ini tertahu deh permasalahan sebenarnya nih. Tapi kalau tuh baca di media kan itu kan untuk menampung pemain yang sudah ada di liga, maka Liga Ternate Premier League kemarin yang Ascot Viking itu. Oke. Nah, itu untuk menampung pemain-pemain yang bagus-bagus dong pilih untuk masuk. Kan Persiter tidak dibawa Ascot kan? Persiter karena dia amatir sekarang ini wilayah kerjanya Ascot gitu, Ternate. Dia sebenarnya harusnya berpartner gitu. Oh, Persiter kan misalnya ini Persiter sudah amatir, maksudnya masuk di dalam kategori amatir. Tapi kan apakah bukan dia di bawah Asprof bukan? Nah, kalau itu bicara kewenangan dan jenjangnya toh DP jenjang ininya. Tapi kan kalau tong lihat Asprof yang bikin Liga 3 begitu kan. Jadi ini klub-klub amatir yang terdaftar di Asprof itu kan Persiter, Persibu, Persihalbar. Jadi klub-klub yang dibentuk waktu pemekaran itu kan Persialteng itu kan di bawah Asprof semua kan. Tapi karena statusnya sudah amatir dan dia berada di wilayah kerjanya Ascot, makanya dia harus selalu koordinasi dengan Ascot begitu. Misalnya kalau di Persiter koordinasinya ke Ascot, misalnya ini Liga 3 kapan itu harus gitu. Kerjasamanya harus
menurut saya itu harus cair begitu biar segala Sulut United itu Liga 2 di Manado itu Ascot sama manajemen klubnya nyambung gitu. Kalau Makanya contoh dunia pengurusannya- lah, misalnya bagaimana tong harus kembali. Tong lihat ya, yang paling sederhana adalah saat ini itu salah satu klub ininya Milan itu Berlusconi setelah dari Milan begitu. Saya kasih contoh Monza. Milan nih. Ya, AC Monza. AC Monza itu sudah masuk divisi 2 Serie B. Serie B. Iya. Begitu. Maksudnya ketika itu karena Berlusconi itu walaupun dia mantan ini itu, tapi ketika itu diurusi secara karena memang di sana sudah jadi industri. Iya, betul. Betul. Iklimnya mendukung sekali. Mendukung sekali. Seharusnya ke sini Indonesia juga iklim sudah mulai mendukung. Iya, betul. Mau mendukung itu. Persoalannya di mana? Maksudnya kita terlambat sekali bicara soal Menyesuaikan. persiter Iya. begitu. Jadi memang selama 15 tahun ini kalau menurut saya itu orang cuma hidup di euforia sejarah begitu. Wih, Persiter dulu begini tanpa memikirkan jalan keluar gitu. Persiter ini harus bagaimana begitu biar tetap eksis bila perlu kembali lagi ke kasta mereka begitu di Liga 1 atau Liga 2 begitu. Padahal kan bertahun-tahun, belasan tahun, orang yang dikatakan ini milenial nih lah. Iya. Tong tahu sendiri bagaimana itu La Masia, Ya, betul. bagaimana itu Primavera, Ya. bagaimana itu Ajax P Academy, Ya. bagaimana itu Arsenal P Academy. Ya, ya, yang kemudian itu kan yang dimaksud bahwa akademi sepak bola kan. Ya. Contoh secara Ya, internasional kan internasional, begitu. ya, Itu kan yang dimaksud dengan akademi sepak Ya, bola. akademi sepak bola. Arsenal kasih jadi pemain, jadi Ya, jadi doi. doi gitu. Iya, betul. Ajax jadi pemain, jadi doi. Iya. Ya. Bagaimana La Masia juga Iya. begitu, jadi doi. Primavera juga begitu. Itu kan yang dimaksud dengan Betul, bagaimana betul. Persiter, toh? Jadi itu yang dipikirkan oleh saya dan beberapa kawan waktu Tong menyusun ini. Tong berpikir karena ini adalah gudang pemain, karena Tong tahu sendiri biaya kontrak pemain itu mahal, makanya Tong bilang Tong harus produksi. Oke, begini. Oke. Jangan Tong beli begitu, Tong harus produksi. Berarti menarik bahwa selain manajemen Persiter, Heeh. ada hal yang misalnya tadi soal profil pemain, berarti ada hal yang taruhlah yang disodorkan ke pemerintah kota Ya. untuk manajemen Persiter, dan dia akan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fala Football sebagai komunitas sepak bola di awal tong bahas tadi. Ya, Fala ini kalau saya Apa memang- sih Fala gitu? Fala ini Ini kan saya mau lihat begini, cita-cita manajemen Persita yang tidak tersampaikan, kemudian diaplikasikan ke Fala Football. Ini sama dengan Inter Milan dengan AC Milan yang pada satu visi dan keluar Iya. AC Milan bikin Inter Milan bikin baru lah kan Baru, begitu, iya. walaupun satu rumah kan begitu. Jadi memang Fala ini, jadi saya dan Tamang beberapa orang ini berpikir bahwa itu tadi ide besarnya adalah edukasi begitu. Jadi Oke. semua hal tentang sepak bola itu orang pengen diedukasi begitu. Tara melulu soal tekniknya sepak bola begitu. Tuh mau edukasi manajemennya bagaimana menuju ke industri begitu. Oke. Makanya Itu satu. Apa iya. lagi? Terus ada juga yang berkembang sekarang kan tong lihat data statistik. Perlu itu. Oh, big data sepak bola. Big data itu tong harus punya begitu. Jadi Saya punya pengalaman menarik itu. Sedap. jadi di Fala itu orang mencoba untuk membuat satu tim pengambil data statistik agar terukur begitu tiap-tiap klub begitu. Oh, Misalnya Ascot bikin Ternate Premier League. Oke. Gitu. Nah, Fala ini bagi pihak ketiga begitu, penyuplai data-data statistik tentang pemain, tentang timnya selama kompetisi itu berjalan. Oh, begitu. jadi ini minimalisir namanya main mata. Ya, begitu. meminimalisir pemain titipan. Itu kan. Karena semua curhat-curhat beberapa pemain lokal di sini kan betul. begitu. Ada begitu. Tom pasti sudah dengar dan rahasia umum tuh karena Rahasia umum. kalau terkenal orang Kan dalam kasus- susah bermain. Kan kasus gitu. terakhir adalah itu soal umur dan segala macam. Padahal untuk pemain banyak sekali. Betul itu. Memang itu juga salah satu Makanya yang big data Fala
konsen juga begitu. Bikapa kong tara pede dengan kemampuan tompe adik-adik tompe generasi ini begitu. Padahal kalau di big data itu konton terapkan, misalnya di Paling, statistik, ya. dia cukup membantu. membantu pelatih, membantu pemilik klub untuk Ya. menentukan begitu bahwa ini bagaimana, kan semuanya tersaji begitu. Oh pemain ini dia misalnya pemain ini rataan peluang tiap pertandingan 5 misalnya, walaupun pernah jadi gol begitu, tapi jadi peluang begitu 5 begitu. Itu kan yang diterapkan oleh beberapa klub di luar negeri begitu. Dong beli pemain atau dong jual pemain itu pakai data begitu, data statistik begitu. Ya, betul. Sehingga pemain-pemain yang jarang sekali tong dengar padahal bagus begitu. Itu pernah dengar Danon League kan yang Liga usia Kompas. Liga Kompas. Nah, jadi Danon League itu ini sering-sering tuh. Jadi diambil dari Liga Kompas Gramedia umur 14-an. Ya. Dari itu adalah sepak bola usia Ya. remaja itu yang tapi dia sepak bola tadi tuh. Ya. DP Akademi profesional sekali. Ya. Sangat profesional dan Dondom pakai statistik. Betul. Dan nama-nama pemain di masa itu waktu saya masih meliput di sana tuh Zidane, Figo, karena dong lahir di masa-masa itu, Buffon dan segala macam. Dan beberapa pemain jadi pemain timnas saat ini. Sekarang ya. Dan dorang kemarin dorang yang itu pergi juara di Swedia kalau tak salah. Jadi memang dipilih karena berdasarkan statistik. Iya, betul. Sangat membantu. Waktu itu saya cukup terkejut, maksudnya sekelas usia dini pakai data statistik luar biasa itu. Ya, jadi betul. Saya berpikir sampai saya tanya ke salah satu ininya Asiop Apasinti Asiop. yang latihannya di lapangan Senayan. C. Ngeri itu. Jadi klub bola itu paling keren. Nah, Asiop Apasinti saya tanya, kalau dia bilang itu di timur tuh banyak pemain. Kalau dikelola secara baik, Betul. bisa ikut ini. Ya, bisa. Yang penting pemerintah misalnya, karena ini usia dini pengembangan, pemerintah support. Ya. Karena jadi soal. Kalau karena ini usia dini toh, pemerintah bisa support. Dong bisa sekolah di sini kok. Kan begitu toh? Betul. Tong kasih karantina misalnya orang 2 tahun lah untuk bagaimana pengembangan, bisa support dan bisa ikut ini. Iya, betul. Itu kan yang saya cari-cari ngoni akademi bilang itu yang Ya, dimaksud. memang akademi memang konsepnya seperti itu. Semuanya kan harus dia terpusat begitu. Jadi dari seluruh anak-anak ini Maluku Utara ini tong kumpul yang paling terbaik begitu. Taruh di situ dia tong jaga kualitas gizi, pelajarannya tong supply dengan bagus, pemahaman Akan tolong so bisa bikin apa dia nama sama dengan Barca bikin toh. Ya, Barca Malaysia. Jadi memang jadi buyback tuh, pembelian kembali. Jadi kalau so bagus jual ke sana, habis sebalik ulang. Kan Barca paling banyak buyback. Barca, Ajax itu kan paling Jadi kalau dompet pemain so bagus paling laku dengan dompet pemain muda gitu. Jadi itu yang sebenarnya. Tapi terakhir Barca kasih balik ulang ini Dani Alves. itu artinya lah masih stagnan gitu. Itu artinya Safi butuh sosok di dalam situ yang mengayomi. Itu biar ngoni rasa bahwa selama 11 tahun AC Milan mengalami posisi transisi ketika ada pemain muda semua pemain tua semua di dalam. Betul. Itu sekarang Barca rasa itu. Barca dan Juventus. Jadi kan ini Roy Keane tuh bilang begitu, kenapa Pogba di MU bermain biasa-biasa padahal di Juventus sadis begitu. Nah, saya padahal menarik tuh muda-muda pemain Persiter ya. Masa Persiter sudah. Yang di Sango tuh siapa? Main Semarang kah sekarang? Oh, itu siapa? Omo. Tahar. Sarudin Tahar. Omo, panggil dia Omo. Sekarang sudah di Borneo. Oh, sekarang. Ya. Oh, saya kurang update. Luar biasa. Itu kan salah satu. Maksudnya begini, setiap kampung di Ternate itu Sango misalnya saya di kampung itu terada lapangan loh. Betul. Tapi bakat luar biasa. Bermunculan terus. Makanya saya bilang begini, ini Miras ini kan ASN nih. Saya bilang ke Miras bilang begini, kalau Miras nanti ke depan kalau misalnya dorang Miras diamanatkan menjadi lurah, Miras jadi tompe lurah ditarau saja. Maksudnya begini, karena Miras punya heavy tentang sepak bola dan manajemen sepak bolanya keren. Bahkan di sana tompe anak-anak malam-malam kajian, belajar, pagi-pagi latihan bola. Betul.
Itu saya bilang wah luar biasa nih kalau terada orang-orang yang mampu Ya, kawal ke orang. betul. Jadi Miras memang lah. jangan, saya pegawai provinsi. Oh, pegawai provinsi. Kalau jadi lurah ke depan kalau maksudnya jadi berkesempatan tuh. Jadi kembali ke bola ini Oke, bukan boleh, masalah. Jadi begitu. kita tadi bilang Oh. that's football is politik. Maksudnya itu yang bilang Iya, bukan iya. saya, Sindonata. Sindonata yang Dia bilang. menulis Saya sepak juga bola baca. 3 toh. Iya, betul. Jadi begitu konsep tentang pengembangan Persiter itu memang haruslah kalau saya mau bilang itu diupdate terus begitu. Karena dunia sepak bola ini terus tiap hari itu ada perkembangan begitu. Kalau hari ini tong lihat berita lah, besok ada yang baru begitu. Jadi kalau tong terupdate otomatis tong di sini pemikiran sepak bola akan begitu-begitu saja begitu. Betul. Saya lihat ya, itu banyak pengamat sepak bola di YouTube misalnya. Ya. Siapa yang Belanda sekali itu siapa? Justin. Coach Justin. Justin itu lebih kepada review pertandingan. Ya. Tapi yang saya lihat itu salah satunya siapa? Bung Toel. Toel. Nah itu saya lihat dia cerdas sekali. Dia selalu mengambil sisi lain dari sepak bola. Betul. Begitu. Itu yang menarik begitu. Maksudnya mas sepak bola ini kalau orang urus dia bagus-bagus, Ya. tong akan dapat dia ini sendiri, impact, ya, DP impact sendiri, ya, begitu. Kalau terada ya kayak begini, jual kartis saya tong setengah mati. Jadi memang kompleks masalah menurut saya Persiter masalah kompleks begitu dan bisa diselesaikan bukan tidak bisa. Tapi yang saat ini pemerintah mulai, menurut saya luar biasa. Bagus, menurut saya bagus sekali begitu dengan support ini yang saya terus menerus suarakan begitu. Jadi kan Persiter itu perseroan masih bisa suarakan ke sana ya? terus menyuarakan. Maksudnya menyuarakan Sebagai seorang ini toh. penikmat sepak bola dan pecinta Persiter. Tong terus begitu bilang bahwa memang ini harus di-PT-kan baru bisa dapat investor begitu. Kalau tara PT, investor juga takut karena badan hukumnya kan Tara legal. tara jelas gitu. Oke. Itu pertama. Itu pertama begitu dan Berarti kalau PT, kalau orang sudah datang, berarti kewenangan ada di orang sudah datang. ya betul begitu. Tapi harus terus tong kontrol, orang semua kontrol begitu. Karena memang kepemilikannya akan full ke dorang begitu. Kan bisa tuh bikin kayak misalnya beberapa klub di Eropa kan bisa kepemilikan Ya, itu yang publik menjadi pemilik 50% atau 60%, begitu ya. tuh. Itu skema yang kemarin saya juga pikirkan dan sempat tulis di salah satu media begitu bahwa kooperasi itu jadi salah satu cara untuk mengelola klub sepak bola begitu. Dan sekarang kan yang lagi hype nih kan crowdfunding tuh. Ya. Orang baku-baku tambah beli Ya. satu bisnis begitu. Udah siap baku tambah tuh? Mudah siap. Iya, kalau Persiter kan sama orang sih pasti Iya, siap baku tambah. Betul. Mungkin Kak Ijal pemamam ya akan mau. Oh iya, maksudnya Jadi- dia akan mengolekasikan uang Jadi ini apa? sedikit untuk Persiter. Jadi sistem itu yang di Jerman diterapkan oleh operator liga maupun PSSI-nya Jerman begitu bahwa kepemilikan klub itu harus 50% dari supporternya biar klub ini tidak bisa satu orang saja yang kuasai begitu, don termau begitu. Karena ini adalah klub olahraga yang dimiliki banyak orang, dong wajibkan untuk 50% itu dimiliki oleh supporter. Tapi tetap orang akan mengingat siapakah yang memulai langkah modernitas ini, orang pasti ingat. Kalau misalnya Ngana yang mulai, Saya tidak perlu diingat. Ngana ingat. Kalau misalnya Pak Wali ini yang memulai langkah ini, Ya. Pak Wali tetap pasti diingat. Orang itu yang Dimaksud dengan Persiter andalan mungkin. terus saya bilang itu kalau ini selama 15 tahun tong menunggu begitu tiba-tiba Pak Wali Kota datang dengan ide yang segar untuk Persiter begitu akan orang keren sekali itu. Jadi Persiter harus dimiliki bersama. Ya, kalau menurut saya kalau kan ada ketakutan beberapa pecinta sepak bola di Ternate bahwa nanti kalau satu orang saja yang pegang kok tiba-tiba dong setelah dong jual keluar Kalau nanti dimiliki klubnya. bersama, Ya, itu yang saya pikirkan kalau ngoni tako investor 1-2 orang pegang kok nanti bawa keluar ini klub seperti kebanyakan kayak Ahapati itu kan dong beli banyak. Bikin saja sistem kooperasi atau crowdfunding tadi begitu. Jadi ini dikelola pure
harusnya orang yang profesional yang kelola, tapi dananya dana masyarakat, dana publik begitu. Jadi tong punya kontrol atas itu gitu. Ngoni bikin apa saja misalnya tuh. Ngoni belanja pemain berapa saja, tong kan perlu tahu karena tong ada saham di situ. Sama gitu. orang punya saham di situ. Ya. Oke. Itu yang dimaksud mungkin akan menjadi ngone persiter. Ngoni Persiter. Karena orang semua ada di situ. Karena orang ada di situ semua. Oke, makasih Ahmad. Amat Ahmad lagi. Makasih Miras. Siap. Ngoni ingat Rosida. So, baca cerita banyak soal persiter. Saya lihat Saya. idenya brilian sekali. Banyak sekali saya datang baca cerita soal persiter. Saya beberapa kali baca cerita soal persiter dengan mantan pemain, mantan pelatih, terus mantan wasit dan sebagainya. Bahkan ini sampai di nasional saya pernah juga bercerita tentang sepak bola Indonesia. Tapi saya lihat ini ide segar sekali. Gitu, ide sangat milenial. Membantu. Saya mungkin di beberapa sesi untuk di beberapa kesempatan tuh bisa bercerita lain lagi selain sepak bola. Mungkin tuh bercerita bagaimana Safi kasih besar. Boleh. Berarti kasih kembali ulang. ini Halmahera TV harus buat konten sepak bola. Tolong lawan Coach Justin. Oke. Terima kasih Kak Ijal. Sama-sama.